A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan kuliah subuh yang berkaitan dengan membangun rohani. Materi yang akan kita sampaikan sepanjang 24 pertemuan untuk membangun rohani, materi yang kedua. Materi yang pertama dahulu membangun rohani dengan 4 judul, yaitu mempersaksikan Allah, meyakini Allah, mencintai Allah, merindukan Allah. Sekarang pula materi yang kedua melalui 4 kata juga, yaitu uzlah, taubat, zikir, dan redha. Setiap yang 4 ini 6 pengajian dan kita masih lagi pada pembahasan uzlah. Pengertian tentang uzlah sudah, keutamaan uzlah sudah, bagaimana beruzlah dengan benar sudah, bagaimana meninggikan uzlah sudah, dan sekarang kita masuk yang kelima, yaitu memanfaatkan malam sebagai sarana untuk mendapatkan uzlah yang terbaik. Memanfaatkan malam. Jadi malam itu Allah ciptakan, salah satu manfaatnya adalah supaya kita lebih sempurna dalam beruzlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil. Ini sebagai ayat pembuka pembahasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Mulai dari ayat yang pertama. Wahai orang yang berselimut. Siapa yang dimasukkan dengan yang berselimut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayat-ayat yang awal-awal dahulu turun kepada Rasulullah setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Rasulullah bergegas pulang dari Gua Hira ke rumah, kemudian Rasulullah minta diselimuti, kemudian dalam keadaan berselimut, ayat ini turun. Rasulullah sudah resmi menjadi Rasul karena sudah menerima wahyu yang pertama. Kemudian ketika Rasulullah berselimut sudah menjadi Rasul, Rasulullah berselimut karena Rasulullah gemetar. Apa yang akan bermasuk ini? Maka minta diselimuti oleh istri baginda. Maka Siti Khadijah pun menyelimuti beliau. Ketika beliau dalam keadaan berselimut, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam. Jangan sampai tak bangun malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Yang sedikit itu boleh tak bangun malam. Yang sedikit itu untuk tidur. Sedikit untuk tidur, banyak untuk bangun malam beribadah. Kalau tak bisa banyak bangun malam, nisfahu, setengah malam. Awil kus minhu qalila, atau kurang-kurang dari setengah itu. Oh, berarti ikut keadaan juga, ikut kemampuan juga. Lain orang lain. Auzid alaihi, atau tambah lagi, mungkin tak cukup, setengah tambah lagi.
ketika haji, rasanya rugi. Kalau kita banyak berdiam di penginapan, di hotel, maka kita ingin berlama-lama di Masjidil Haram. Akhirnya 2/3 malam di Masjidil Haram. Sedikitnya 1-2 jam tidur di penginapan, kita pergi ke Masjidil Haram. Di malam hari, di sepanjang malam di Masjidil Haram kita beriktikaf. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil, yaitu dengan tepat, makhraj dan tajwidnya dengan perlahan, sambil kita mentadabburi, memahami kandungan ayat yang kita baca. Kemudian lanjutannya, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan-perkataan yang berat. Firman-firman Allah yang berat itu maksudnya adalah kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan. Umpamanya setelah itu ada ayat turun. Ayat yang turun itu adalah wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kaum terdekatmu wahai Muhammad. Nah, ini memberi peringatan kepada kaum terdekat, termasuk paman-paman beliau. Yang paman beliau itu pemimpin dalam kemusyrikan, dalam kekufuran. Abu Lahab, Abu Jahal, ini pemimpin bangsa Quraisy, penyembah berhala. Itu yang mau diberi peringatan berat. Oh, berat sekali. Kepada sesama besar saja berat, apalagi kepada paman. Kamu kemenakan. Sombongnya paman itu ada gitu. Apalagi di dalam kehormatan yang kedudukannya. Oh, ini akan mencopot, akan menjatuhkan kedudukan saya. Oh, kedudukan saya tak bisa diganggu-gugat. Apalagi datang dari kemenangan. Itu berat. Kewajiban yang akan disampaikan di siang hari itu berat. Untuk meringankan beban yang akan ditanggung di siang hari, tempatnya adalah di malam hari. Untuk meringankannya, bagaimana cara meringankannya? Kapan waktu kita meringankan beban di siang hari nanti? Itu di malam hari waktunya. Oh, jadi malam itu adalah sebagai waktu yang bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban kita selama kita menjalani hidup di siang hari. Ini mengajar kita ini. Judul kita ini hanya ini saja, malam. Itu saja malam. Kaitannya dengan uzlah. Jadi uzlah yang kita lakukan itu di malam hari dengan memanfaatkan malam untuk meringankan beban kita di siang hari dan mendapatkan uzlah yang terbaik di malam hari. Boleh kita beruzlah di siang hari? Boleh. Kita sudah sebutkan uzlah sebelum ini kan menjauhkan diri dari selain Allah, dari pengaruh selain Allah, siang dan malam. Karena Allah memerintahkan kita untuk bertasbih, mensucikannya siang dan malam. Waktu tulis malam tiga dan berzikirlah mengingat nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Tuhanmu, mengingat Allah. Bukratan wa asila, pagi dan petang. Berarti siang dan malam. Tapi jangan lupa malam. Malam itu adalah lebih istimewa. Wa minal laili, dan dari malam hari, fasjud lahu, maka bersujudlah kepadanya. Tadi untuk siang Allah menyebut berzikirlah dengan menyebut nama Allah pada waktu pagi dan petang. Itu untuk siang. Kalau untuk malam Allah menyebut fasjud, bersujudlah. Kalau disebut bersujud bermakna mendekatkan diri kepada Allah. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia berada dalam keadaan sujud. Aqrabu ma yakunu bihi al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun, dalam keadaan bersujud. Ada disebut siang, pagi disebut, petang disebut, tapi malam juga disebut. Tapi untuk malam Allah menggunakan kata bersujudlah kamu di malam hari. Wasab
wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah di malam hari itu malam yang panjang. Jangan setengah malam atau sedikit 1 jam 2 jam atau lebih kurang lagi dari itu. Jangan panjangkan lagi. Lailan tawila, malam yang panjang. Maka malam itu menjadi pilihan. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Musuh tahu kekuatan umat Islam itu di malam hari. Karena untuk menjadi pejuang yang berani dan gagah perkasa di siang hari, rahasianya adalah beribadah di malam hari. Beribadah di malam hari. Rubbana fil lail, menjadi ahli ibadat di malam hari. Wa fursanun fil nahar, dan menjadi pejuang, penunggang kuda yang gagah perkasa fil nahar, di siang hari. Karena musuh tahu keunggulan umat ini ada di malam hari, maka umat ini dilalaikan di malam hari dengan kelab malam. Night club. Ada kelab siang, ada juga kelab malam. Untuk menghabisi kekuatan umatnya. Kita pula tak tahu. Akhirnya kita berkata pula, kita beri izin pula kelab-kelab malam ini ada di negeri kita ini. Bertaburlah kelab malam mulai dari pangkal Sudirman, mulai keluar dari airport sampai ke ujung Sudirman ini, tepi Sungai Siak. Siapa yang pernah menghitung berapa kelab malam yang ada itu jalan utama itu muka kita itu. Tapi tak ada yang pernah membicarakannya. Bahkan menyampaikannya ini PAD Ustaz. PAD itu pendapatan asli daerah. Bagaimana membesarkan menumbuhkan negeri ini dengan uang haram, dengan memijak-mijak nilai mulia yang ada dalam syariat? Takkan mungkin. Kembali ke kuliah subuh. Nanti kemana-mana tapi malam besok, pagi besok boleh. Karena pagi besok ada wali kota datang sini, wali kota salah satu wali kota di Sumatera Barat. Kalau ada wali kota Pekanbaru juga hadir hendaknya sekali. Nah, 2 wali kota ini kita berikan kuliah subuh khusus. Kita bantulah hadir kita nanti pakai putih-putih. Kita akan putihkan nanti hati yang ada di dalam dada. Malam hari adalah sarana yang telah Allah beri untuk umat ini supaya mereka dapat menghasilkan uzlah yang sempurna, sehingga mereka akan mendapatkan keutamaan uzlah, kelebihan uzlah. Keutamaan dan kelebihan uzlah sudah kita sebutkan. Kita sudah sebut sebelum ini kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Zakaria, sebelum ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapatkan Taurat dengan uzlah sehingga dapat berbicara langsung dengan Allah dengan uzlah 40 malam. Tidak disebut 40 siang, tidak. 40 lailah, 40 malam. Malam yang disebut karena malam itu yang menjadi sarana untuk mendapatkan kelebihan. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad pula melalui ayat fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari malam hari bertahajudlah kamu wahai Muhammad. Maka ulama fikih mengatakan bertahajud malam hari bagi Rasulullah hukumnya adalah wajib. Karena beliau seorang pemimpin, beban beliau sungguh berat. Untuk meringankan beban beliau sebagai pemimpin utama bagi umat ini, maka di malam hari diwajibkan bagi beliau untuk salat malam sebagai menyempurnakan salat-salat yang sudah difardukan. Nafilatan lak, sebagai menyempurnakan ibadahmu yang telah diwajibkan ke atasmu. Kemudian disambut pula dengan ayat setelahnya. Biasanya kita sebut ayat sholat tahajud.
wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini: di malam hari ketika kamu bertahajud, muslah menjauhkan diri dari pengaruh selain Allah. Di malam hari kamu hanya bersunyi dan bersama dengan Allah. Ketika itu katakan perkataan ini: wahai Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik, dan berikanlah kekuatan pertolongan dari sisimu yang akan bisa mengalahkan siapa saja yang memusuhiku, menentangku, menghalangku, mencelakakanku. Sultanan nasira. Akhirnya disebut Rasulullah sendiri sudah beriman. Setelah masuk Islam, satu lagi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Satu-satu. Hanya beberapa orang saja di awal perjuangan menyampaikan kebenaran. Tapi pada akhirnya dengan hanya beberapa orang inilah dunia dapat dikuasai. Dunia dari timur hingga barat, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Sampai hari ini umat Islam bertapak di muka bumi. Meskipun ditindas, dianiaya, dizalimi, tetapi masih bisa bertahan karena kebenaran yang pernah dahulu disampaikan oleh Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkannya melalui sarana malam yang telah Allah sediakan. Maka menarik sekali kalau kita melihat penggunaan kata sakhara di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-33, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan untukmu matahari dan bulan. Kedua-duanya ditundukkan terus. Maknanya matahari dan bulan tak bisa buat apa-apa karena sudah ditundukkan oleh Allah. Tak pernah sekalipun matahari itu mampu untuk terlambat atau lebih cepat dari yang dikehendaki oleh Allah. Tak mampu, karena Allah sudah tarik kemampuan matahari dan bulan sehingga tepat waktu. Karena Allah telah menundukkan matahari. Kamu wahai matahari, wahai bulan, terbit tenggelam seperti yang dikehendaki, seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti itu yang berlaku pada matahari dan bulan. Jadi Allah telah tundukkan matahari dan bulan. Untuk apa ditundukkan matahari dan bulan? Untuk manfaat bagi manusia. Umpamanya di husban, asy-syamsu wal qamar di husban. Ini disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Apa lagi? 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamar di husban. Matahari dan bulan sudah ditetapkan oleh Allah perhitungannya, terbitnya kapan, tenggelamnya kapan, sehingga menjadi ukuran waktu bagi manusia. Ini manfaat besar sekali. Allah tundukkan matahari dan bulan untuk manfaat. Allah tundukkan bulan malam dan siang itu juga untuk manfaat bagi manusia. Wal-laila wasakhkhara lakumul laila wan-nahar. Dan juga Allah menundukkan untukmu malam dan siang. Malam ditundukkan oleh Allah. Untuk apa ditundukkan? Untuk manusia mendapatkan manfaat malam. Manfaat malam untuk berusaha. Karena malam itu menyelimuti kita, menyimpan kita dalam kegelapannya. Ketika malam itu menyimpan kita dalam kegelapannya, itu membantu kita untuk bersunyi-sunyi dengan Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadikan malam itu bagimu sebagai pakaian. Pakaian kan meliputi, melindungi, menyelimuti.
kegelapan malam itu bermanfaat bagi manusia, dan cahaya siang itu juga bermanfaat, tapi itu untuk kehidupan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk kehidupan. Kita kan perlu bertemu dengan orang lain untuk berjual beli umpamanya, atau untuk apa saja urusan dunia dalam kita mencari rezeki. Tapi biasanya siang hari untuk dunia kita, untuk makan kita, minum kita, untuk kita menjalankan aktivitas keseharian kita di dunia ini. Itu di siang hari. Tapi di malam hari, di malam hari untuk kita bersama dengan Allah. Ketika di siang hari bersama dengan alam semesta ini, dengan manusia, maka di malam hari untuk bersama dengan Allah. Jadi malam diciptakan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, dipersembahkan oleh Allah untuk manusia, yang di dalamnya ada manfaat. Di antara manfaatnya adalah untuk menyempurnakan uzlah yang dilakukan oleh manusia. Maka rugi sekali apabila Allah telah berikan pemberian yang bermanfaat berupa malam, tapi disia-siakan begitu saja. Habis waktu malam main domino, balak timur, balak alam, sampai pagi. Ini banyak di daerah Kampar sana. Ya, mungkin daerah lain juga, karena saya mungkin tak sampai ke daerah itu. Tapi kalau daerah Kampar, ada saya dari Kampar, selalu pulang kampung sampai pagi. Istri tidur di rumah, dia main domino di kedai. Masjid kosong. Itu berhutang sepanjang bulan. Kopi, roti, rokok, sepanjang malam. Tak tahu kapan akan berubah. Dan di Jalan Duyung ada juga, karena saya lewat Jalan Duyung, rumah saya Jalan Duyung. Saya juga di kiri kanan. Ya Pak Luman apa ya? Saya Pak Luman tadi kursi itu. Beliau di masjid. Tapi yang di sana banyak, banyak sekali. Bagaimana yang terbiak itu mesti diperbaiki. Tapi payah pula memperbaikinya. Pak RT begitu sekali. Pak RW begitu sekali. Main domino. Ketika kita lihat apa Pak RW di sini? Ini untuk mengekalkan suara pada pemilihan yang akan datang. Karena suara banyak di sini. Dunia. Apa yang akan dapat untuk membangun kerohanian apabila menyia-nyiakan malam yang istimewa tersebut? Ada yang dapat. Ini keadaan yang mesti dirubah. Sedih rasanya di hati itu, prihatin kita, sedih disebabkan karena malam yang berharga disia-siakan begitu saja. Subhanallah. Macam mana? Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, seorang penafsir Al-Quran, ketika ditanya, wahai Syekh, apa yang menjadikan Anda berhasil menafsirkan Al-Quran dalam masa 25 tahun, dan penafsiran itu langsung live, kemudian banyak menghasilkan buku dengan penyampaian yang berbeda dengan yang lain? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah, setelah sholat Isya saya tidur 1 jam. Setelah sholat Isya saya bangun sampai subuh lagi. Jadi memanfaatkan malam. Itu Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Kemudian ditanya, kapan mendapatkan keistimewaan ini? Ketika saya bersama dengan Syekh Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Pernah dengar nama Hasan Al-Banna? Kalau tidak pernah dengar, keterlaluan di alam kebangkitan ini. Beliau itu adalah pendiri gerakan Islam yang tetap sampai hari ini bertahan melawan
risiko apapun, dengan pengorbanan apapun. Beliau adalah pendiri gerakan Islam Al-Ikhwanul Muslimin, Syekh Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Kenapa kita sebut Al-Syahid? Karena dia diharapkan memang mati syahid. Sebab setelah selesai pengajian, menyampaikan ceramah kepada para pemuda di kota Kairo, ketika turun mau masuk ke dalam kendaraan, beliau ditembak dengan beberapa kali tembakan dan beliau meninggal dunia. Karena beliau adalah orang yang dikehendaki oleh musuh. Maka ketika beliau meninggal dunia, terbit berita di Washington, Amerika. Berita itu mengatakan telah terbunuh musuh utama. Mereka bergembira. Ketika itu saya tutup berada di Washington. Saya tutup yang mengarang tafsir di sini dari Quran. Ketika itu dia belum kenal lagi Hasan Al-Banna siapa, Ikhwanul Muslimin itu kelompok apa. Maka ketika itu beliau terkejut. Saya sendiri tak kenal Hasan Al-Banna. Mengapa di Washington di sini mereka bergembira dengan kematian Hasan Al-Banna? Siapa yang Hasan Al-Banna? Maka beliau mencari tahu. Akhirnya beliau tertarik hati sehingga bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Padahal sebelumnya belum ada bergabung. Nah, kelebihan didapatkan adalah melalui malam. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bersama dengan Hasan Al-Banna memiliki kebiasaan tidur setelah selesai sholat Isya, beberapa waktu yang diperlukan untuk hak tubuh kita ini. Setelah itu bangun sampai pagi hari. Kalau kita pula bagaimana setelah sholat Isya? Nonton TV, sinetron, setelah itu tidur sampai pagi hari. Sudah dicuci otak kita sehingga berubah cara berpikir kita, dan salahlah sikap yang kita ambil. Tidak akan mungkin umat ini akan terbangun rohani, karena manfaat yang ada di malam hari telah kita sia-siakan. Kita lanjutkan surah Al-Muzammil sebagai penutup pengajian. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu perkataan yang berat. Nah, perkataan yang berat itu adalah firman-firman Allah yang isinya adalah kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankan oleh Rasulullah, seperti umpamanya kewajiban memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu adalah lebih hebat. Asyad lebih hebat, lebih hebat untuk memberikan sentuhan ke dalam hati. Siang hari mendengar pengajian tak sama dengan tengah malam mendengar pengajian. Tak sama, beda. Ketika di siang hari kita mendengar pengajian, pikiran kita juga masih melayang kepada kehidupan kita. Apalagi yang kedainya masih terpakat di Ramayana, di pasar Sukaramai, maka pikirannya tercabang-cabang. Dia disibukkan dengan dunia ini. Tapi kalau di malam hari, ada yang dia menyibukkannya. Karena waktu malam itu hanya untuk beribadah, terfokus, terkonsentrasi, menjadi khusyuk dan lebih memberikan sentuhan. Asyaddu waqa'an, memberikan sentuhan yang hebat ke dalam hati. Wa aqwamu qila, dan apabila berkata-kata di malam hari itu, kalau ada tausiah di malam hari, wah itu lebih hebat. Perkataan itu lebih mantap. Pilihan kata itu lebih sesuai, lebih tepat, sehingga mendatangkan manfaat yang lebih besar. Ini dia keistimewaan malam. Dan untuk mendapatkan kesempurnaan uzlah, manfaatkanlah malam hari. Dan pengajian yang ke-6 nanti adalah merasakan nikmat yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya ketika kita beruzlah di malam hari dalam keadaan sudah tidak lagi terbeban dengan apapun, betul-betul terlepas dari dunia ini
yang sebelum ini. Nabi Musa melepaskan tanggung jawab membawa Bani Israel kepada siapa dilepaskan? Kepada Nabi Harun. Melepaskan semua yang menyibukkannya di dunia ini, kemudian memanfaatkan malam yang istimewa itu, maka nanti akan merasakan suasana yang berbeda, dan suasana yang penuh dengan kenikmatan di dalam uzlah, merasakan kenikmatan dalam uzlah. Inilah yang akan kita bahas insyaallah di pengajian yang ke-6 sebagai penutup pembahasan tentang uzlah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.